sebuah pusat logistik, seorang pria sedang bercerita tentang masa sekolahnya pada sebuah robot pekerja di logistik tersebut. Akan tetapi, yang namanya robot, dia tidak mengerti apa yang diceritakan oleh MC kita ini. Robot itu meminta untuk menjelaskan lagi maksud yang ingin disampaikan oleh MC kita. Beberapa robot juga menyuruhnya menyingkir karena menghalangi jalan. Ia bergumam, tidak ada kehangatan sekali di tempat ini. Karena terlihat hanya ada robot yang bekerja di sana. MC kita ini bernama Kim Jeon-yom. Kita panggil saja Kim Je agar mudah disebutkan. Lanjut ke cerita. 2 bulan sebelumnya, ketika Kim Je menyelesaikan wajib militernya, ponselnya berdering dan ternyata itu telepon dari ibunya. Sang ibu berkata bahwa mereka akan pindah ke daerah lain karena sudah menemukan rumah yang lebih bagus. Ibunya juga mengatakan bahwa ia sudah membayar biaya sewa rumah lamanya selama 6 bulan sebagai hadiah untuk Kim Je karena sudah menyelesaikan wamil. Setelah itu, Kim Je mulai mencari pekerjaan. Ia sedikit tenang karena uang sewa rumah yang sudah dibayarkan selama 6 bulan dan memiliki sedikit tabungan saat berada di militer. Akan tetapi, yang menjadi masalah terbesar Kim Je adalah harapan palsunya. Dunia tak sebaik yang ia kira. Kim Je melamar pekerjaan ke sana ke sini. Tetapi tidak ada yang menerimanya. Dengan alasan mereka mencari orang yang sudah punya pengalaman. Mirip-mirip di Konoha lah ya. Sudah 1 bulan lamanya Kim Je mencari pekerjaan, tidak ada satupun yang menerimanya. Sampai ia merasa sangat bosan dibuatnya. Kim Je lalu menuliskan pesan di sebuah grup obrolan keluarga, "Aku adalah orang paling tidak berguna di dunia." Begitu sebutnya. Terlihat ada 2 saudari di dalam grup obrolan tersebut. Mereka pun bercanda dengan mengolok Kim Je. Sampai salah satu saudari itu memberikan rekomendasi untuk melamar di perusahaan pengiriman. Cerita dikembalikan ke awal, di mana Kim Je sudah bekerja di perusahaan pengiriman tersebut. Sempat ia berpikir apa ia datang ke tempat yang tepat, karena tidak adanya kehangatan sebutnya. Lalu ada seseorang yang memanggilnya di sana. Dia adalah manajer di tempat itu. Kita kehabisan tuna kaleng, pergi dan cek ke gudang. Karena PEX masih menunjukkan ada sedikit persediaan yang tersisa. Oh iya, PAX ini adalah nama robot yang bekerja di sana ya. Sambil tersenyum, Kim Je bergumam dalam hati, manajer Shin sialan. Ia merasa robot lebih hangat ketimbang manajer itu. Setelah mencari cukup lama, Kim Je akhirnya menemukannya. Tetapi pintu gudang itu tiba-tiba tertutup dan membuat Kim Je terkejut. Ia berlari dan mencoba membukanya. Tapi pintu tersebut terkunci. Ia mencoba menghubungi saudarinya tetapi tidak dijawab. Lalu Kim Je berpikir, tidak ada yang serius juga. Tempat ini bukan freezer. Aku akan melaporkannya ketika tidak ada yang membuka pintu ini cukup lama. Saat itu juga Kim Je mengirim pesan ke saudarinya bahwa ia terjebak di gudang. Yang dibalas tertawaan oleh saudarinya itu. Dan juga mengatakan bahwa dia mendengar bangunan yang roboh di luar rumah. Kim Je yang penasaran lekas menelpon saudarinya itu. Akan tetapi tiba-tiba tanah bergetar dan alarm peringatan bencana berbunyi dengan kencang. Semua pegawai segera evakuasi ke tempat berlindung. Kim Je yang panik berteriak di depan pintu bahwa dia ada di dalam gudang. Ia juga menelpon 911, akan tetapi sinyal sudah hilang di sana. Kemudian hantaman yang kuat menghantam pintu tempat ia berdiri. Tangannya gemetar memikirkan apa yang terjadi di luar sana. Lalu suara yang asing terdengar dari balik pintu itu. Insting Kim Je mengatakan bahwa saat itu jika ia bersuara, maka dia akan mati. Terdiam oleh keadaan, bahkan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Suara ini jelas-jelas bukan manusia. Kakinya lemas dan nafasnya berat. Apa yang harus aku lakukan? 3 hari berlalu di dalam gudang. Kim Je bertahan dengan memakan tuna kaleng yang ada di sana. Kim Je berpikir terjebak di gudang saat ini sudah menyelamatkan nyawanya. Karena ia tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Mengingat tidak ada orang yang datang untuk mencarinya hingga saat ini.
tersandar di sebuah dinding dengan raut wajah yang putus asa. Kim Je berharap semua keluarganya selamat, dan ia juga berharap ada tentara yang membukakan pintu itu untuknya. Sambil merenungkan itu semua, tiba-tiba sebuah layar melayang muncul di hadapan Kim Je. Anda sudah terpilih, silahkan periksa kekuatan yang Anda dapatkan. Begitu tulisan yang ada di layar itu. My own space. Anda dapat menyimpan objek yang ada di hadapanmu. Jumlah penggunaan tidak diketahui. Kim Je yang tidak percaya apa yang terjadi di hadapannya saat itu. Sambil menatap layar, ia berkata, Akhirnya aku sudah tak waras. Aku bahkan tidak bisa lagi membedakan mana hayalan dan kenyataan. Karena sudah seperti ini, sekalian saja ia menyimpan seluruh tempat ini. Ucapnya waktu itu. Kemudian sistem merespon yang diucapkan Kim Je. Target sudah ditetapkan, Anda yakin ingin menyimpannya? Tanpa ragu Kim Je memilih iya. Lalu seluruh yang ada di hadapannya seperti tersedot dan menghilang saat itu juga. Menyisahkan puing-puing bangunan yang hancur dan dirinya di sana. Saat ia melihat di sekelilingnya, Kim Je pun terkejut. Mobil yang terbalik dan juga ada jasad karyawan lain tergeletak di sana. Saat itu juga pesan sistem muncul, proses penyimpanan akan dimulai. Semua itu membuat kepala Kim Je pusing 7 keliling dan membuat dia mual. Tak habis sampai di situ. Ia tiba-tiba terkejut karena melihat ada bayangan besar yang berdiri di belakangnya. Kim Je mencoba tenang dengan berpikir bahwa itu adalah beruang ataupun gorila yang hanya ingin numpang lewat. Karena ia tampak tidak marah. Namun lagi-lagi insting Kim Je mengatakan lain. Ia langsung berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak meminta tolong. Ketika Kim Je mencoba untuk melihat ke belakang, barulah dia tahu bahwa yang mengejarnya adalah orc. Tak lama kemudian pesan dari sistem muncul memberitahu bahwa dia dapat memasuki subspace. Tanpa ragu Kim Je memilih iya. Mengingat nyawanya di ujung tanduk. Beruntungnya Kim Je jika telat sedikit saja. Pukulan orc itu akan mengenainya. Mereka tidak bisa masuk, kata Kim Je waktu itu. Lalu sebuah drone menjawab iya. Tanpa seizin Kim Je, makhluk hidup, benda, atau energi tidak bisa keluar masuk seenaknya. Kemudian Kim Je terkejut ketika menyadari semua barang yang ada di perusahaan logistik itu kembali utuh. Lalu layar sistem kembali muncul. Tutorial untuk pertama kali memasuki subspace. Anda akan menerima 1 buah mana stone. Dijelaskan oleh sistem PAX Fulfillment Center, kita singkat saja PAX FC. PAX FC adalah bangunan 5 lantai dengan luas sekitar 33.000 meter persegi, yang menampung setiap produk yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan pelanggan. Kecepatan pengiriman 60 km per jam. Batas ukuran pengiriman 2 meter. Dijelaskan juga oleh drone untuk mempertahankan fasilitas di subspace dan memasok energi dibutuhkan penggunaan mana stone. 1 mana stone dapat mempertahankan seluruh fasilitas selama 24 jam. Kim Je bertanya, bagaimana dengan listriknya? Saat itu listrik sudah diputus. Jika listrik diputus, beberapa produk bisa berada dalam bahaya. Salah satunya PAX Fresh, yang berupa sayuran, daging, dan bahan olahan makanan dalam keadaan beku. Kim Je berpikir dalam kondisi seperti medan perang saat ini, sumber makanan sangatlah diperlukan untuk bertahan hidup. Dan Kim Je kembali bertanya bagaimana cara mendapatkan mana stone yang lain. Saat itu drone menjawab, Anda bisa mendapatkannya dari makhluk dari dunia lain. Saat itu Kim Je langsung menatap ke Oarskik yang ada di sana. Ia memberikan mana stone yang didapatkannya melalui tutorial tadi kepada drone untuk digunakan mempertahankan fasilitas PAX FC selama 24 jam ke depan. Setelah itu, Kim Je pergi mencari peralatan yang dapat ia gunakan untuk membunuh orc. Beberapa benda didapatkan Kim Je, seperti pisau dan kapak. Jika dilemparkan secara sembarangan, dia takut akan kehabisan stok. Dan Kim Je juga tidak yakin jika lemparannya akan menembus otot orc yang terlihat kuat itu. Akan tetapi, jika tidak melakukannya, orc itu akan terus menunggunya di depan pintu.
Sayangnya kapak yang dilemparkan oleh Kim Jae bahkan tidak dapat menembus kulit dari ork itu. Dan semakin membuatnya marah, karena lemparan yang dilakukan Kim Jae tidak ada yang mempan. Stok kapak juga tinggal sedikit. Kim Jae kembali dikejutkan dengan stok kapak yang kembali seperti semula. Setelah ia menanyakan pada Pax berapa stok kapak yang tersisa. Bahkan stoknya bertambah banyak. Pax menjelaskan bahwa item yang ada di sana dibuat dengan mengubah objek aslinya menjadi informasi. Jadi, barang-barang tersebut diduplikasi. Maka dari itu, bahkan jika item itu rusak atau diganti, barang-barang di sana tidak akan habis. Kim Jae hanya bisa ternganga di sana karena punya stok yang tidak terbatas. Ketika Kim Jae ingin melempar kapak lagi, ia dihentikan oleh Pax drone. Pax mengatakan bahwa Kim Jae tidak perlu melemparnya secara manual. Kim Jae bisa mengirimkan benda keluar subspace secara otomatis. Akan tetapi, pengiriman dibatasi hanya 30 detik sekali. Ia harus meningkatkan skillnya jika ingin batasan itu berkurang. Kim Jae pun menanyakan bagaimana cara mengaktifkannya. Pax mengatakan, Anda hanya perlu memikirkan benda apa yang ingin Anda kirim, lalu katakan, ship. Tak banyak pikir panjang, Kim Jae langsung mencobanya dan duar. Kapak itu melesat dengan kecepatan tinggi mengenai kepala ork, sampai membuatnya terpental cukup jauh ke belakang. Itu adalah kecepatan pengiriman 60 km per jam, kata Pax. Sontak membuat Kim Jae kaget. Pax juga mengatakan Anda bisa meningkatkannya sampai 75 km per jam. Akan tetapi, Anda harus meningkatkan skill terlebih dahulu. Skill dapat ditingkatkan menggunakan mana stone. Terlihat di sana tubuh ork yang sudah terbaring kaku dengan kapak yang menancap di keningnya. Kemudian Kim Jae memutuskan untuk mencari peralatan serta pakaian yang memadai. Tak lupa juga dia mencari peta lalu menandai beberapa daerah yang harus dilewatinya guna untuk mencari anggota keluarganya. Beruntungnya dia memiliki kendaraan yang cukup mumpuni. Ya, sepeda ini tak sebagus mobil atau motor, tapi ini sebagus supercar, ucap Kim Jae di sana. 30 menit setelah Kim Jae meninggalkan subspace, ia sudah membunuh total 12 ork selama perjalanan. Dengan itu, Kim Jae juga mempelajari sesuatu. Pertama adalah kemampuannya untuk keluar masuk subspace secara bebas dan dapat mengirimkan kapak dengan kecepatan tinggi untuk menghantam ORC. Itu adalah kemampuan yang sangat overpower. Kedua adalah kemampuan product retrieval yang dapat secara otomatis mengambil kembali produk yang sudah dikirim. Bukan hanya barang yang sudah dikirim, bahkan mana stone dari monster yang sudah mati dapat diambil secara otomatis oleh kemampuan ini. Layar menampilkan bahwa sudah ada 13 mana stone yang dimiliki Kim Jae saat ini. Kim Jae bersyukur dia menyimpan Pax FC ke dalam subspace. Karena tidak ada resiko yang membahayakan hanya dengan berada di dalam subspace dan mempertahankannya. Hal lain yang dipelajari Kim Jae selama perjalanannya adalah ada makhluk lain selain ork yang bahkan tidak masuk akal. Terlihat di langit yang suram seekor monster terbang yang mirip seekor naga. Kim Jae berpikir, akan sulit untuk memburunya karena ia terbang di langit dan memiliki tubuh yang lebih besar dari ork. Lalu tiba-tiba Kim Jae terkejut oleh suara teriakan orang meminta tolong. Terlihat ada orang lain yang memanggilnya dari belakang. Pak Choi, namun ketika dia menoleh, monster terbang itu melaju kencang dan mengibaskan ekornya ke arah Pak Choi. Sontak membuatnya terpental cukup jauh. Pria itu mengejar Pak Choi dengan raut wajah yang cemas. Akan tetapi ketika ia mendekati Pak Choi tanpa ia sadari, monster itu sudah berdiri tepat di sampingnya. Pucat di wajahnya dan tubuhnya mematung karena rasa takut yang ia rasakan. Tapi monster itu hanya menatapnya dan mengalihkan pandangannya kepada Pak Choi yang tergulai di tanah sejak tadi. Pria itu kebingungan kenapa monster ini tidak menyerangku. Apa dari awal dia hanya menargetkan Pak Choi yang lebih lemah? Putus asa dengan apa yang harus dia lakukan untuk mengalihkan monster itu. Tangannya gemetar sambil memenggangi pisau yang ia bawa sejak tadi. Namun pandangannya beralih ketika mendengar suara bel dari sepeda yang dikendarai Kim Jae.
Silau pandangan mereka karena lampu yang disorot oleh sepeda itu. Tak lama kemudian, sebuah hantaman dengan kecepatan tinggi berhasil mengenai kepala monster itu. Kedua pria itu tak percaya apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Kejadiannya begitu cepat, seketika saja mereka melihat monster itu sudah tumbang dihantam kapak Kim Je, yang tepat tertancap di batang leher monster tersebut. Sebuah kapak, ia membunuh Wyvern hanya dengan kapak. Begitu gumam pria itu dalam hati. Kim Je menghela nafas lega karena berhasil membunuh monster itu hanya dengan sekali lemparan. Dan ia juga menanyakan keadaan kedua pria di sana, yang masih terheran-heran apa yang sudah dilakukan orang ini. Kemudian kedua pria itu berterima kasih kepada Kim Je karena sudah menyelamatkannya. Mereka juga mengira bahwa Kim Je adalah seorang tentara melihat seragam yang digunakan oleh Kim Je saat itu. Kim Je mengatakan bahwa ia adalah pegawai Pax FC sambil memperlihatkan logo perusahaan yang ada di bajunya. Salah satu pria mengatakan bahwa Kim Je pasti memiliki kemampuan yang tidak biasa, mengingat bisa membunuh Wyvern dengan begitu mudahnya. Pria itu juga mengaku bahwa dia juga mendapatkan kemampuan sebagai driver. Karena situasi, dia bahkan belum sempat menggunakan kemampuannya. Pak Choi mengaku iri karena dirinya belum mendapatkan kemampuan apapun. Tapi, ia merasa lega karena mendapatkan bantuan. Kemudian Kim Je bertanya, apakah tidak ada orang lain lagi di sekitar sini? Pak Choi mengkonfirmasi bahwa ada orang lain, tetapi diketahui bahwa bukan hanya manusia saja yang berkumpul, tetapi monster juga. Itu membuat kumpulan manusia kemungkinan banyak yang sudah mati atau dimakan oleh monster. Beberapa orang yang selamat mengungsi ke blok E di terminal bawah tanah. Pak Choi juga mengatakan bahwa mereka juga dari sana. Akan tetapi, ketika mereka pergi mencari persediaan, bangunannya hilang entah kemana. Pria yang satu lagi kemudian menawarkan Kim Je untuk ikut dan bergabung dengan mereka di lantai 4 basement. Ia juga mengatakan bahwa monster tak pernah menyerang di sana. Walaupun Kim Je belum bisa mempercayai mereka, akan tetapi Kim Je tetap butuh informasi. Itulah kenapa Kim Je memutuskan untuk ikut dengan mereka. Sesampainya di sana tampak seorang pria dengan mata yang serius sambil memegangi tongkat besi di tangannya. Ternyata mereka sedang mengalahkan orc di sana. Melihat itu semua membuat wajah Kim Je pucat disertai keringat dingin yang mengucur. Sepertinya tempat itu berbahaya, gumamnya dalam hati. Orang-orang yang berkumpul di sana menatapnya. Pak Choi kemudian berlari ke arah pria yang membunuh goblin. Apa-apaan ini? Apa semuanya baik-baik saja? Teriak Pak Choi sambil berlari. Kami baik-baik saja, hanya seekor orc yang kemungkinan lewat sini. Ucap pria itu. Pria itu juga mengatakan bahwa tidak ada korban saat pertempuran di sana. Dan tempat itu tidak bisa lagi dibilang sebagai tempat yang aman. Kim Je yang melihat hal itu sedikit cemas. Karena kedua pria sebelumnya bilang bahwa tempat itu tidak akan diserang oleh monster. Tak lama kemudian seseorang bertanya, siapa dia? Lalu Pak Choi menjawab, orang ini yang sudah menyelamatkan kami dari Wyvern. Pak Choi juga menjelaskan bahwa Kim Je adalah pegawai dari Pax FC, serta bagaimana cara Kim Je mengalahkan Wyvern dengan kapaknya. Beberapa orang di sana terlihat heran, bagaimana bisa seseorang mengalahkan Wyvern seorang diri. Tiba-tiba seseorang mendekati Kim Je dan memegang tangannya. Wajah wanita itu terlihat senang, lalu ia pun berterima kasih kepada Kim Je. Beberapa orang lainnya juga ikut berterima kasih di sana. Tidak, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, ucap Kim Je. Wanita itu juga melayangkan pertanyaan, apa kau punya pacar? Walaupun Kim Je tidak dapat menjawabnya, tapi suasana yang canggung di sana sedikit mencair menjadi tawaan kecil. Pria bernama Kim Jin Mok ini akhirnya memperkenalkan diri. Ia menyebutkan bahwa ia adalah manajer pusat dari Daehyun Express Terminal Dotua. Pak Jin Mok juga menjelaskan bahwa mereka semua sudah bekerja sama selama 10 tahun. Mereka sudah seperti saudara, jadi wajar mereka berterima kasih seperti itu karena pertolongan Kim Je terhadap saudaranya. Setelah berkenalan, Pak Jin Mok mengajak Kim Je untuk masuk ke dalam. Pak Jin Mok juga mengatakan bahwa mereka mempunyai persediaan makanan
dan air dari logistik center, ia juga meminta Kim Jae untuk istirahat senyaman mungkin selagi mereka bergantian untuk berjaga. Bahkan Pak Jin Mok bilang kepada Kim Jae untuk makan sepuasnya tanpa sungkan, karena kalau persediaan habis, mereka bisa mengambil stok yang ada di logistik center. Lalu tiba-tiba ada seseorang memanggilnya dari belakang, "Pak Manajer, ada yang ingin kusampaikan padamu." Logistik centernya menghilang, ucap pria itu. Lantas membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. "Apa maksudmu? Logistik centernya menghilang katamu?" "Serius Pak, logistik centernya benar-benar menghilang. Itulah kenapa kami bisa diserang oleh Wyvern." Semua orang cemas, mempertanyakan bagaimana bangunan sebesar itu bisa menghilang. Pak Jin Mok mengatakan di saat monster muncul secara tiba-tiba, itu bisa saja terjadi. Melihat itu semua, Kim Jae hanya pura-pura tidak tahu. Karena bangunan itu sudah disimpan dalam subspace-nya. Walaupun kehilangan logistik center, mereka tetap bertekad untuk membersihkan terowongan untuk mencari jalan keluar. Pak Jin Mok mengatakan, jika terus di sini semuanya akan jadi lebih buruk. Motivasi demi motivasi dilontarkan di sana. Kim Jae lalu bertanya, "Untuk apa itu membuat terowongan? Kau mungkin sudah mendengarnya. Kami semua punya rumah di tempat lain. Jadi kendaraan sangatlah penting walaupun kendaraan ada di mana-mana. Masalahnya adalah semua jalan terhalangi," jawab Pak Jin Mok. Diketahui bahwa di utara jalan terhalangi lapangan golf, di timur terhalang oleh kontainer, dan jalan tol Yongdong benar-benar hancur. Maka dari itu, terowongan ke baratlah satu-satunya jalan keluar, akan tetapi tempat itu sudah dikuasai oleh sekelompok Wyvern. Selama ini mereka bisa bertahan karena mendapatkan air dan makanan dari pusat logistik. Karena tempat itu sudah hilang, mereka jadi harus cepat menggali terowongan. Pak Jin Mok memberitahu Kim Jae bahwa dia tak perlu ikut membuat terowongan, karena jalan yang terhalang hanya untuk kendaraan mobil. Jika dia bersepeda atau berjalan kaki, dia bisa menggunakan jalan yang biasa. Akan tetapi, Kim Jae bilang bahwa ia juga membutuhkan kendaraan, maka dari itu dia akan ikut membantu kelompok Pak Jin Mok membuat terowongan. Kim Jae berpikir jika hanya Wyvern yang menghalangi, maka baguslah. Aku bisa mengurus mereka semua dengan kemampuanku, walaupun Pak Jin Mok mengizinkannya ikut. Kim Jae masih menyimpan rasa curiga terhadap mereka dan ia waspada terhadap kemungkinan yang terjadi, maka dari itu Kim Jae memutuskan untuk tidak menunjukkan kemampuannya. Kemudian Kim Jae mengatakan bahwa ia ingin melihat kondisi terowongannya. Dan sekalian melihat ukuran Wyvern yang ada di sana, Kim Jae berniat membersihkan Wyvern itu sendiri secara diam-diam, jadi dia bisa menggunakan kemampuannya dengan bebas. Sebelumnya, beberapa kemampuan Kim Jae sudah terbuka dan bisa diambil dengan syarat menggunakan 10 Magic Stone. Setelah ia bilang ingin pergi sendirian sambil diam-diam menghabisi Wyvern, tapi semua tak sesuai harapan Kim Jae. Seseorang memutuskan untuk ikut pergi bersamanya. Setelah ngobrol singkat mereka di sana, Kim Jae bertanya, "Jika Anda baru pertama kali menggunakan kemampuan, apakah Anda melihat jendela sistem atau semacamnya?" Pak Yongsu mengatakan bahwa ia tak pernah melihat jendela pesan sejak pertama kali membangkitkan kemampuan. Ia tak memiliki jendela pesan, tetapi menggunakan feeling untuk berkendara. Hal ini membuat Kim Jae khawatir. Tak lama kemudian mereka pun berangkat, yang membuat Kim Jae terkejut dengan cara Pak Yongsu berkendara. "Kenapa Anda menaikinya seperti itu?" ucap Kim Jae sambil berteriak. Pak Yongsu mengatakan bahwa banyak mobil di depan, jadi sulit untuk melihatnya. Tiba-tiba Pak Yongsu melihat ada Wyvern di depan. Mereka berdua panik. Kim Jae tak bisa melihatnya karena terhalang oleh Pak Yongsu yang mengendarai sepeda seperti itu. Dan Pak Yongsu bertanya pada Kim Jae apakah harus terus maju sambil menatap Kim Jae, membuat suasana semakin panik. Beruntung Kim Jae dapat menggunakan kemampuannya tepat waktu dan langsung menumbangkan Wyvern itu. Kim Jae mengatakan untuk jangan pernah menoleh ke belakang sambil mengambil mana stone dari Wyvern menggunakan kemampuannya. Tak lama mereka berjalan, terowongannya sudah mulai terlihat. Akan tetapi, naas ketika mereka tiba-tiba berhenti. Wajah Pak Yongsu pucat. Setelah dilihat segerombolan Wyvern sudah menunggu mereka di sana, Kim Jae
Sepertinya kita akan mati. Ucap Pak Yongsu sambil gemetaran. Kim Jae yang merasa tak punya pilihan lain, akhirnya ia terpaksa menggunakan kemampuannya. 10 mana stone digunakan untuk mengambil kemampuan baru, sisanya untuk mengurangi durasi cooldown. Pak Yongsu mematung sambil menatap kematian yang ada di hadapannya. Tiba-tiba Kim Jae berkata, "Ship." Beberapa kapak melayang ke arah Wyvern dan menghantam mereka dengan keras. "Apa yang terjadi?" ucap Pak Yongsu sambil menoleh ke belakang. Terlihat Kim Jae dan sebuah portal besar terbuka di belakang Kim Jae membuat Pak Yongsu semakin bingung. Jendela sistem memberitahu skill Kim Jae saat ini hanya memiliki cooldown 5 detik, dan jika ingin dikurangi lagi Kim Jae, harus menaikkan kemampuan subspace terlebih dahulu. Lalu terlihat Pak Yongsu tercengang sambil memegangi sepeda. "Pak, mulai sekarang Anda harus tetap di sampingku. Hanya itu cara agar aku bisa melindungi Anda," ucap Kim Jae saat itu. Namun Pak Yongsu masih tercengang karena melihat ada logistik center di belakang Kim Jae, tapi tiba-tiba seekor Wyvern menyerang langsung ke hadapan mereka. Untungnya Kim Jae gesit melemparkan kapaknya ke leher Wyvern itu, dan Wyvern yang lain menjadi berteriak dan lebih agresif ketika ada serangan lagi yang hampir membahayakan Pak Yongsu. Kim Jae dengan cepat memindahkan pintu masuk subspace hingga membuatnya jadi seperti tameng yang melukai Wyvern dan mengakhirinya dengan lemparan kapak. Serangan ketiga datang, namun sayang serangan Kim Jae meleset dan membuat Wyvern itu leluasa menyerangnya secara langsung. Akan tetapi, Kim Jae dengan cepat dan tepat waktu langsung masuk ke dalam subspace, lalu melemparkan kapaknya dari dalam sana. Melihat kemampuan yang mengerikan, Pak Yongsu hanya bisa terbengong di sana saat Wyvern itu tak bisa apa-apa saat melawan Kim Jae dengan pintu ajaibnya. Ia berpikir bahwa monster itu bukanlah masalah bagi Kim Jae. Dia bisa menerobos terowongan itu sendiri dengan mudah. Pak Yongsu juga menjelaskan alasan kenapa mereka bersusah payah untuk membersihkan terowongan adalah agar mereka bisa lewat dengan membawa makanan dengan aman. Terowongan hanyalah bagian dari rutenya saja. Walaupun mereka bisa melewati terowongan, namun monster masih ada di luar sana. Tapi itu berbeda bagi Kim Jae. Dia benar-benar membutuhkan kendaraan untuk transportasi. Tak lama, Kim Jae terkejut karena melihat sisa Wyvern tadi memilih kabur. Ternyata mereka lebih pintar dari yang kuduga, ucap Kim Jae saat itu, dan Kim Jae masih kekurangan mana stone untuk meningkatkan skill precision delivery. Saat ketika Kim Jae memindahkan mana stone, Pak Yongsu melihatnya dan bertanya, "Batu biru, apa ini?" Kim Jae menjawab, "Apakah Anda baru pertama kali melihat mana stone?" "Aku menggunakannya untuk meningkatkan kemampuanku." Pak Yongsu terkejut karena kemampuan ternyata dapat ditingkatkan. Karena hal itu Kim Jae pun mengetahui bahwa setiap kemampuan bekerja dengan cara yang berbeda. "Aku tak menyangka ada kemampuan seperti ini." Pax melemparkan kapak seperti sebuah senapan. "Dengan kemampuan ini, kurasa kau bisa melewati terowongan sendirian, ya?" Kim Jae pun hanya bisa tersenyum menyeringai kecil. Kim Jae mengatakan bahwa ia datang ke sana tidak dengan niat untuk memamerkan kemampuannya. Ia berniat datang sendirian agar dapat membersihkan terowongan secara diam-diam. Pak Yongsu lalu meminta maaf karena telah menghalangi rencana Kim Jae. Kim Jae mengatakan, "Tak apa, lagi pula dia tak tahu jalannya." Kemudian Kim Jae mengajak Pak Yongsu kembali karena para Wyvern sudah pergi. Tapi Pak Yongsu malah bertanya, "Mau pergi sejauh apa kau sampai membutuhkan kendaraan?" Kim Jae menjawab, "Untuk menemui keluargaku, tujuan terdekatku adalah Gangnam, tapi target utamanya adalah Uijeongbu." Pak Yongsu terkejut karena tujuan Kim Jae itu searah dengan tujuannya. Dia akan menuju Indeokwon, ia juga meminta Kim Jae untuk pergi bersamanya. Pak Yongsu menjelaskan, bahkan jika dia berhasil melewati terowongan, dia tak yakin apakah dia bisa pulang dengan selamat. "Kemampuanku adalah driver, aku percaya diri dalam mengemudi, aku tak bisa bertarung, tapi kau bisa. Kita pergi ke arah yang sama, jadi aku akan berguna untuk menjadi sopirmu. Sulit untuk mencapai Gangnam, tapi aku akan mengantarmu ke Indeokwon lebih cepat dari siapapun." Dia juga mengatakan mungkin dia tidak bisa berguna seperti Kim Jae, tetapi ia berjanji untuk tidak menjadi beban. Mendengar perkataan itu, Kim Jae pun merasa terkejut. Bahwa itu bukanlah ide yang buruk, skill mengemudinya tidak diragukan lagi. Dan itu bisa menjadi alasan bagi Kim Jae
untuk menyembunyikan kemampuannya dari yang lain. Jika kemampuannya terungkap, kemungkinan keadaannya akan semakin memanas. Dan ada kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi. Kim Jae merasa bahwa dia bisa mempercayai Pak Yong-su, karena dia juga mempertaruhkan nyawanya dengan mempercayai Kim Jae, dan ikut untuk melawan Wyvern. Dengan begitu Kim Jae pun menyetujui untuk pergi bersamanya sampai Indeokwon. Akan tetapi, Kim Jae memintanya untuk merahasiakan tentang kemampuannya, dan meminta untuk membiarkannya menangani terowongannya sendirian. Jadi tolong bicarakan hal ini pada yang lain untukku, Pak. Dengan semangat Pak Yong-su menjawab, tentu saja, jangan khawatir. Sesampainya mereka di base camp, pria itu mengatakan dengan santainya bahwa mereka bisa melewati terowongan Kim Jae sendirian yang akan menerobos terowongan dengan kemampuan yang didapatkannya. Mereka hanya perlu menunggu di luar sampai Kim Jae selesai dan maju setelahnya. Aku tahu kalian penasaran dengan kemampuannya, tapi itu tidak perlu. Yang pasti Tuan Kim Jae akan menerobos terowongannya, ucap Pak Yong-su. Kim Jae yang melihatnya tercengang bagaimana dia bisa membongkar semuanya setelah aku memintanya untuk merahasiakan hal ini. Orang-orang yang mendengar itu terkejut bahwa hanya Kim Jae sendiri yang akan menerobos. Seseorang bertanya, bisakah engkau memberitahu kami bagaimana cara dia melakukannya? Dengan santainya Pak Yong-su itu menjawab, ya, mampus aku, ucap Kim Jae dalam hati. Ketika Kim Jae mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa benar dia akan membersihkannya. Besok pagi, Pak Jinmok mengatakan, aku tak akan bertanya tentang kemampuanmu. Bahkan aku tak penasaran. Kau pasti membuat keputusan ini dengan mempertimbangkannya untuk kami. Pak Jinmok juga mengatakan, jika kau tidak ingin kami ikut membantu, kami tidak akan membantu. Lalu mereka memberikan beberapa persediaan makanan untuk Kim Jae. Mereka tidak enak karena mereka tidak membantu. Jadi setidaknya mereka meminta Kim Jae untuk menerima beberapa makanan karena sudah mau mempertaruhkan nyawanya untuk menelusuri terowongan. Mereka semua menunduk sebagai ucapan terima kasih, karena sudah melakukan itu semua untuk mereka. Dan mereka juga meminta maaf karena yang bisa mereka berikan hanyalah ucapan terima kasih. Tidak, itu semua karena aku memang harus melakukannya. Makanan ini pasti disimpan untuk keluarga kalian. Aku tak apa. Kalian harus membawanya lagi, ucap Kim Jae. Seseorang lalu memegang pundak Kim Jae dan mengatakan, terima saja Kim Jae. Yang lain juga pasti sulit untuk membagikan makanannya. Jika kau menolaknya, itu akan tak sopan. Selain itu bukan cuma kami saja yang punya keluarga kan? Kau juga punya keluarga, Kim Jae. Mendengar itu membuat Kim Jae jadi mengingat keluarganya. Kim Jae masih merenung, seseorang berbicara kepada Pak Jinmok di sana. Jika terowongan dibersihkan besok pagi, bukannya sekarang saatnya untuk mengeluarkannya, Pak Manager? Pak Jinmok menjawab, tentu saja. Kalau tak sekarang, kapan lagi? Lalu mereka mengeluarkan beberapa minuman untuk minum bersama di malam terakhir. Mereka berada di tempat itu. Mereka bergembira dan bersorak untuk keselamatan keluarga kita, untuk Tuan Kim Jae, cheers. Lalu pagi pun tiba. Dengan sebuah kapak di tangannya, Kim Jae mengatakan pada semuanya, jangan khawatir. Aku akan masuk duluan, kemudian ia maju ke dalam terowongan dengan sepedanya. Episode 1 habis. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ditunggu episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung admin supaya semangat lagi buat alur ceritanya. Sampai jumpa lagi.